Cerita rakyat dari Bali berjudul Legenda Asal Mula Desa Trunyan, Kedisan, dan Abang Dukung. Ada sebuah kisah pada zaman dahulu kala. Seorang Raja Solo yang bertahta di Keraton Surakarta mempunyai 4 orang anak, yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan yang bungsu adalah seorang anak perempuan. Pada suatu hari, di dalam keraton tiba-tiba tercium sebuah harum yang sangat menyengat. Bau apa ini? Apa kalian menciumnya juga? Ketiga adiknya mencoba mengendus. Iya Kanda, baunya harum, tapi menyengat sekali. Bau apa ini? Aneh sekali. Iya, tidak biasanya di keraton tercium bau harum seperti ini. Keempat bersaudara itu pun mencari sumber bau yang menyengat itu. Sepertinya bau ini berasal dari arah timur, Kanda. Kamu benar adikku, ayo kita cari tahu. Keempat bersaudara itu sangat penasaran pada bau itu. Akhirnya mereka sama-sama mencari sumber bau tersebut. Ternyata dicari tidak ketemu-ketemu, tetapi mereka masih penasaran. Akhirnya mereka berpamitan dengan ayah untuk mencari asal bau tersebut. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, pergilah dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Akhirnya keempat saudara tersebut menempuh perjalanan mencari asal mula bau tersebut. Mereka menyusuri hutan, menyeberangi sungai, dan selat Bali. Hingga akhirnya mereka berempat sampai di Pulau Bali. Kita sudah sampai di Bali dan baunya semakin menyengat. Berarti yang kita lalui tidak salah. Kita semakin dekat dengan bau itu. Ayo lanjutkan perjalanan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Pulau Bali di sebelah timur, di antara desa Ciluk Karangasem dan tepi di dekat Buleleng. Saat mereka sampai di kaki Gunung Batur, si putri bungsu tiba-tiba berhenti. Adinda, mengapa berhenti? Adinda tertarik dengan tempat ini, Kanda. Sangatlah indah. Jika diperbolehkan, izinkan Adinda tinggal di tempat ini. Ketiga kakaknya pun berunding dan mengecek tempat tersebut. Baiklah Adinda, jaga dirimu baik-baik ya. Kami akan mencari sumber bau itu dulu. Lalu kami akan kembali ke sini. Kau harus berhati-hati ya adikku sayang. Tentu Kakanda, berhati-hatilah dalam perjalanan. Sejak itulah putri bungsu dari kerajaan Surakarta tinggal di lereng Gunung Batur sebelah timur, di mana ada pura Batur berdiri yang kemudian diberi gelar Ratu Ayumas Kaketek. Sementara itu, ketiga kakaknya kembali melanjutkan perjalanan mencari asal bau harum yang sangat menyengat itu. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara burung yang sangat merdu dari arah barat daya Danau Batur, yaitu di dataran Kedisan. Suara burung tersebut sangat nyaring bunyinya, sehingga membuat pangeran ketiga berteriak kegirangan. Bagus sekali suara burung itu. Wah, bagus sekali. Senang sekali aku. Melihat tingkah adiknya yang kegirangan, sang pangeran sulung menjadi murka. Hei adikku, jika kamu senang dengan tempat ini, maka tinggallah di sini saja. Tidak perlu teriak-teriak. Tidak, Kakanda. Namun si pangeran sulung telah murka dengan kelakuan adiknya tadi. Akhirnya ia menendang adiknya hingga sang adik terjatuh dengan keadaan posisi duduk bersila dan menjadi patung. Kini patung tersebut dikenal dengan Patung Batara yang menjadi gelar Ratu Sakti Sang Hyang Jeru. Kini bersemayam di Melinggoy di Meru Tumpang Pitu atau bangunan Tumpang 7 di Pura Dalam Pingit, Desa Kedisan. Kini tinggal 2 orang bersaudara yang melanjutkan perjalanan, yaitu Pangeran Solo Sulung dan Pangeran kedua. Mereka melakukan perjalanan dengan menempuh Danau Batur sebelah timur. Kemudian mereka bertemu 2 gadis cantik. Sang pangeran kedua sangat tertarik. Ia pun menyapa mereka. Hei gadis cantik, mau pergi kemana kau? Maukah aku temani? Ternyata tindakan si pangeran kedua itu tidak disukai pangeran sulung. Hei adikku, jika kamu lebih senang dengan kedua gadis itu dan melupakan misi kita, tinggallah kamu di sini. Tidak Kanda, aku ingin terus mencarinya bersama Kanda. Namun sang pangeran sulung telah murka. Ia menendang adiknya sampai jatuh dengan keadaan tertelungkup. Alah bohong, kau pasti lebih memilih mereka. Konon, pangeran kedua itu menjadi kepala desa di desa Abang Duku.
Akhirnya Pangeran Sulung melanjutkan perjalanannya seorang diri untuk mencari sumber bau harum yang menyengat itu. Ia menyusuri pinggir danau Batur yang curam. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah daratan. Di sana ada sang kakak dan seorang dewi yang sangat cantik jelita. Ia duduk di bawah pohon taru menyan. Karena parasnya yang sangat cantik, pangeran pun terpesona melihat kecantikannya dan berniat untuk melamarnya. Oh, rupanya ini sumber bau harum yang menyengat itu. Kau sungguh cantik jelita. Maukah kau menikah denganku? Baiklah, engkau boleh menjadi suami adikku. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Kau harus menjadi pancer jagat atau pemimpin desa. Baiklah, aku terima syarat itu. Akhirnya pesta perkawinan antara Pangeran Sulung dan sang dewi pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Setelah pernikahan tersebut, sang pangeran dinobatkan sebagai kepala desa di desa Trunyan. Nama desa tersebut diambil dari nama pohon taru menyan. Taru berarti pohon dan menyan berarti haru. Setelah menjadi suami sang dewi, Pangeran Sulung mendapatkan gelar Ratu Sakti Pancering Jagat yang menjadi dewa tertinggi orang Trunyan. Sedangkan sang dewi bergelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar yang menjadi penguasa danau. Sejak saat itulah Ratu Sakti Pancering Jagat dibantu istrinya untuk memimpin desa Trunyan dengan arif dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, desa tersebut menjadi sejahtera dan berkembang menjadi kerajaan kecil. Sang Ratu Sakti Pancering Jagat ingin agar seluruh rakyatnya hidup damai tanpa serangan dari kerajaan luar. Maka dari itu, ia meminta untuk menghilangkan bau harum yang menyengat itu. Wahai seluruh rakyatku, aku perintahkan kepada kalian agar tidak lagi menguburkan jenazah orang Trunyan. Biarkan saja di bawah pohon taru menyan, sehingga bau harum itu tidak mengundang kedatangan orang luar ke negeri ini. Jadi negeri ini akan aman dan damai. Sejak saat itulah, ketika ada penduduk Trunyan yang meninggal, jenazah mereka dibiarkan membusuk di bawah pohon taru menyan. Jadi pohon tersebut tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Begitu pula sebaliknya, jenazah tidak mengeluarkan bau busuk karena bau harum pohon taru menyan menetralisir bau tersebut. Legenda Putri Mandalika. Kisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap tahun, pada bulan Februari hingga Maret, di Pantai Kuta Lombok, berlangsung Festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale adalah acara tradisional suku Sasak untuk menangkap cacing laut. Cacing-cacing laut dalam bahasa Sasak disebut nyale. Nyale ini akan keluar ke pantai tepat pada hari ke-20 setelah purnama di bulan ke-10 menurut kalender suku Sasak. Pantai Kuta Lombok terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut cerita yang dipercaya hingga sekarang oleh masyarakat suku Sasak, nyale atau cacing laut ini masih ada hubungannya dengan seorang putri raja di masa lampau. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Lombok. Istana kerajaan tersebut berada tidak jauh dari pantai. Raja Tanjung Beru dan permaisurinya Dewi Seranting memimpin kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dengan rasa aman dan tentram. Dengan pemimpin yang mumpuni, rakyat sebuah negeri akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Kebahagiaan rakyat dan keluarga istana semakin bertambah setelah permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan, Putri Mandalika, nama yang diberikan oleh Raja Tanjung Beru kepada putrinya. Hingga akhirnya Putri Mandalika tumbuh dewasa. Selain cantik, Putri Mandalika juga memiliki tabiat yang sangat luhur. Pangeran, Anda dari negeri yang sangat jauh. Kalau boleh tahu, apa tujuan pangeran berkunjung ke negeri kami?
Maafkan Ananda, Yang Mulia Raja Tanjung Beruk. Selama ini, Ananda telah mendengar tentang Putri Mandalika yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tujuan dari kedatangan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Jika Yang Mulia berkenan, Ananda bermaksud menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri. Sebagai seorang ayah, saya sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Namun, untuk masalah ini, biarlah saya berbicara dengan Mandalika dan ibunya. Baik, terima kasih Yang Mulia telah berkenan mempertimbangkan lamaran Ananda. Untuk sementara, pangeran bisa beristirahat dahulu di istana khusus tamu kerajaan. Yang Mulia, tujuan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Yang Mulia, maksud kedatangan Ananda, Ternyata bukan hanya satu pangeran yang melamar Putri Mandalika. Belasan pangeran dari berbagai negeri datang untuk melamar Putri Mandalika. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tanjung Beru mengadakan rapat terbatas dengan permaisuri dan putrinya. Mandalika, saat ini telah datang belasan pangeran dari berbagai negeri. Ayah tidak memutuskan pangeran mana yang akan ayah terima. Karena itu, keputusan ini akan ayah serahkan padamu. Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang akan engkau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan engkau memilih suami yang tepat. Putri Mandalika tidak langsung memberi jawaban. Putri Mandalika pun memanggil semua pangeran yang melamarnya ke balairung istana. Putri Mandalika ingin mengenali siapa saja pangeran yang melamarnya. Putri Mandalika sepertinya berpikir keras menentukan pilihan. Sedangkan para pangeran itu mulai tidak sabar. Terjadi keributan kecil di antara mereka. Putri Mandalika pasti akan memilihku. Ayahku adalah raja besar yang menguasai utara. Tidak mungkin. Akulah putra mahkota kerajaan barat sana. Putri pasti memilihku. ayahku adalah penguasa lautan di timur. Akulah yang paling layak menikah dengan Putri Mandalika. Jika sampai kamu atau kamu yang terpilih, kupastikan pasukanku akan menyerang kerajaan kalian. Kamu pikir aku tidak berani menyerang kerajaanmu? Pasukanku punya persenjataan yang lebih lengkap. Kerajaanmu akan kuratakan dengan tanah. Kalau aku tidak terpilih, maka aku bersumpah semua armada angkatan laut ayahku akan meluluhlantahkan negeri kalian. Akan kubumi hanguskan negeri kalian hingga tak tersisa. Diam kalian! Para pangeran langsung diam di tempat karena terkejut Putri Mandalika ternyata berani membentak mereka. Pada hari ke-20 bulan ke-10 atau 3 hari dari sekarang, pagi-pagi sekali, datanglah ke pantai. Aku akan memberi jawaban kepada kalian. Masih ada waktu 3 hari lagi. Putri Mandalika menunda jawaban dan pergi ke pantai. Putri Mandalika sepertinya tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Dia sudah melihat ancaman perang besar jika memberi jawaban dengan terburu-buru. Putri Mandalika pun bersemedi di tepi pantai. Dia mencari cara menghindari pertumpahan darah dengan memohon petunjuk yang maha kuasa. Pada malam sebelum hari ke-20, Putri Mandalika selesai bersemedi dan menemui kedua orang tuanya. Ibu, Ayah, besok pagi-pagi, marilah kita datang ke pantai. Ananda sudah mempunyai jawaban untuk para pangeran itu. Hari yang ditunggu-tunggu para pangeran pun tiba. Belasan pangeran itu pun sudah menunggu dengan tidak sabar. Bukan hanya para pangeran, tetapi rakyat juga berduyun-duyun datang ke pantai. Mereka ingin mengetahui siapa yang akan menjadi suami Putri Mandalika. Putri Mandalika ditemani ayah dan ibunya datang dengan berjalan kaki dari istana. Setelah melihat para pangeran itu sebentar, Putri Mandalika berjalan menuju karang tempatnya bersemedi. Para pangeran, dengar baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tidak akan mengulanginya. Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka akan ada pertumpahan darah dan negeri-negeri di Lombok akan saling berperang. Aku hanya menginginkan rakyat negeri kita ini
hidup makmur, aman dan tentram. Sungguh aku tidak akan sanggup melihat peperangan dan negeri-negeri saling bermusuhan. Kalian para pangeran akan tetap bisa hidup enak. Tetapi ingatlah nasib rakyat kalian. Rakyatlah yang selalu menjadi korban dan menderita akibat perang. Karena itulah, maka aku memutuskan menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku. Dan keputusanku ini akan menghindarkan rakyat tidak berdosa dari kejamnya perang. Ibu dan ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan kasih sayang. Ananda merasa belum cukup berbakti untuk membalas kebaikan ibu dan ayah. Tetapi takdir sudah menentukan demi kebaikan kita semua. Nanti akan muncul nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya ke sawah ladang mereka. Selamat tinggal, Ibu, Ayah. Ketika semua yang hadir masih belum paham apa maksud perkataan Putri Mandalika, tiba-tiba saja sebuah ombak besar datang dan membawa sang putri ke lautan. Tanpa dikomando, seluruh rakyat dan pangeran segera terjun ke laut mencari sang putri. Mereka berusaha menyelamatkan Putri Mandalika. Tapi, sepertinya usaha mereka sia-sia. Sang putri telah memutuskan melebur bersama lautan. Ketika semua sudah sangat kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba dari arah laut, datanglah nyale berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Akhirnya, semua yang hadir menjadi paham maksud sang putri. Seperti pesan Putri Mandalika, rakyat mengambil nyale-nyale tersebut. Sebagian mereka masak, dan sebagian lainnya ditaburkan di sawah atau kebun agar tanaman tumbuh subur. Dan setiap tahunnya, tepat hari ke-20 bulan ke-10 penanggalan suku Sasak, nyale-nyale yang jumlahnya ribuan datang ke pantai. Legenda Gunung Rinjani. Kisah dari daerah Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung yang menjadi salah satu gunung api terindah di Indonesia ini terletak di Pulau Lombok. Gunung Rinjani berada di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Sebagaimana cerita Nusantara lainnya, Gunung Rinjani juga memiliki legenda tersendiri. Dahulu kala, di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdapat kerajaan Tuan yang dipimpin seorang raja bernama Raja Datu Tuan. Raja Datu Tuan memimpin kerajaan hingga rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Namun, Raja Datu Tuan sendiri sering bersedih hati. Sudah lama Raja Datu Tuan hidup bersama Permaisuri Dewi Mas hingga usia mereka tua. Akan tetapi mereka belum juga memiliki anak. Siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan jika mereka tidak memiliki anak? Istriku Dewi Mas, aku mohon maaf jika ini menyakiti hatimu. Bolehkah aku meminta satu permintaan padamu? Tentu saja, Raja Datu Tuan, suamiku. Katakan saja. Kita sudah lama menikah, tapi belum juga memiliki anak. Aku khawatir kerajaan ini tidak memiliki pewaris penerus kerajaan. Dewi Mas, maafkan aku. Aku harus mengatakan ini. Bolehkah aku menikah lagi? Sesungguhnya berat hati. Tapi demi penerus kerajaan ini, aku mengizinkan suamiku menikah lagi. Mendengar persetujuan Dewi Mas, Raja Datu Tuan pun meminang seorang gadis bernama Sunggar Tutul, putri dari Patih Ulur. Namun, setelah Raja Datu Tuan menikah dengan Sunggar Tutul, perhatian Raja pada Dewi Mas semakin berkurang. Raja Datu Tuan lebih sering bersama Sunggar Tutul.
Hal ini membuat Dewi Mas bersedih hati. Namun, Dewi Mas tetap bersabar. Karena kesabarannya, tanpa diduga-duga, Dewi Mas akhirnya hamil. Dewi Mas sangat bahagia. Mimpinya memiliki anak menjadi kenyataan. Kabar bahagia ini pun sampai pada Sunggar Tutul. Dia iri dengan kebahagiaan Dewi Mas. Dia takut raja akan kembali perhatian pada permaisuri. Dia pun membuat rencana buruk untuk menyingkirkan Dewi Mas dari istana kerajaan. Suamiku, bagaimana bisa permaisuri Dewi Mas hamil? Padahal selama bertahun-tahun dia tidak bisa hamil. Jangan-jangan. Oh, tidak. Aku khawatir ini menjadi aib kerajaan. Apa yang kau sampaikan benar juga, istriku. Aku akan mengusir permaisuri Dewi Mas dari kerajaan. Ini semua demi nama baik kerajaan. Raja Datu Tuan pun memanggil Dewi Mas. Aku tidak ingin kehamilanmu menjadi aib bagi kerajaan. Karena itu, aku minta padamu untuk meninggalkan istana ini sekarang juga. Tapi suamiku, aku adalah istrimu. Ini tidak mungkin. Tolong, jangan usir aku dari istana ini. Tolong. Permintaan tolong Dewi Mas tidak dihiraukan oleh Raja Datu Tuan. Ia meminta para prajurit untuk membawa Dewi Mas keluar. Setelah melalui perjalanan panjang, Dewi Mas akhirnya tinggal di Gili dan ditemukan oleh seorang nahkoda. Setelah bercerita pada sang nahkoda, nahkoda itu pun membawa Dewi Mas ke Pulau Bali sesuai permintaannya. Hari kelahiran yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Dewi Mas melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjak dan anak perempuannya diberi nama Dewi Rinjani. Kedua anak Dewi Mas tumbuh menjadi anak yang lucu dengan wajah yang cantik dan tampan. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Dewi Mas mulai bertanya tentang ayah mereka. Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya. Mendengar cerita dari ibunya, Raden Nuna sangat marah. Dia berjanji akan menemui ayahnya, bagaimanapun caranya. Raden Nuna pun pergi berlayar untuk menemui ayahnya. Namun, sesampainya di kerajaan Tuan, dia dihadang oleh para pengawal kerajaan. Dengan kekuatan keris yang dimilikinya, Raden Nuna bisa mengalahkan semuanya. Melihat pengawal kerajaan yang kalah melawan Raden Nuna, Raja Datu Tuan turun tangan untuk melawannya sendiri. Raja penasaran bagaimana cara untuk mengalahkan anak muda tersebut dan siapa dia sebenarnya. Akan tetapi, ketika Raja Datu Tuan sedang melawan Raden Nuna, tiba-tiba terdengar suara gaib. Hai Datu Tuan, janganlah kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas. Raja kaget mendengar suara gaib tersebut. Dia juga menyesal. Akhirnya, Raja pun bersedia mendengarkan cerita dari Raden Nuna, anaknya sendiri. Setelah mendengar penuturan dari anaknya, Raja pun menangis. Ia sangat menyesal karena telah mengusir istri yang sangat setia. Baik ayah, aku akan ikut serta menjemput ibu. Dewi Mas akhirnya kembali ke istana kerajaan bersama Raja Datu Tuan dan kedua anaknya. Meski pernah difitnah oleh Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tidak menyimpan dendam. Sementara itu, semakin hari, kebijaksanaan, kedewasaan, dan ketampanan Raden Nuna semakin menonjol. Ia pun diangkat oleh Raja Datu Tuan untuk menjadi raja. Terima kasih ayahanda, sudah mengangkatku sebagai raja di kerajaan ini. Aku berjanji akan menjaga kerajaan ini dengan baik. Lakukan tugasmu sebagai raja yang bijaksana, anakku. Baik ayahanda. Setelah turun tahta, Raja Datu Tuan memutuskan untuk bertapa di sebuah gunung. Ia pun mengajak Putri Rinjani untuk menemaninya. Kalau itu keputusan ayah, aku siap menemani ayah pergi kemanapun. Raja Datu Tuan dan Putri Rinjani melakukan perjalanan menuju puncak gunung.
Sesampainya di tempat yang dituju, keduanya langsung melakukan pertapaan. Namun, saat sedang bertapa, Dewi Rinjani justru diangkat sebagai ratu oleh para jin. Sejak saat itulah, gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Pulau Lombok, khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Kini, Gunung Rinjani dengan pemandangannya yang mempesona berhasil menarik kedatangan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.